Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho berhadapan dengan Hyena Guild yang menculik orang-orang dan memenjarakan keturunan Beast Monarch. Suho lalu terlibat pertarungan dengan Beast Broccoli. Pedang Rakan memberikan kekuatannya pada keturunan Beast Monarch yang pada akhirnya berubah wujud. Sistem lalu menawarkan untuk menjadikan rekan Beast Monarch. Melihat Rakan Descendant yang berubah, Broccoli berkata, "Kau adalah keturunan Rakan, apa kau menyerap mana dari Rakan Feng?" Suho dalam hatinya bilang, "Menyerap mana dari Rakan Feng? Apa artinya Rakan Feng mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Beast Descendant?" Sistem bertanya, "Apa Anda ingin merekrut Beast Descendant sebagai kolega?" Descendant menengok menunggu keputusan Suho. Dalam hatinya Suho bilang, "Karena aku ingin bekerja sama dengan Beast sejak awal, aku akan menerimanya." Suho menerima. "Anda telah merekrut Beast Descendant sebagai kolega." Keduanya langsung bereaksi. Suho mendadak merasakan sesuatu. Apa ini? Ada yang masuk ke dalam pikiranku. Ingatan Beast Descendant dilihat Suho. Waktu itu bersama dengan Broccoli mereka sedang duduk berdua. Broccoli bilang, "Wahai keturunan Rakan, kita telah kalah perang melawan Shadow Monarch. Lagi pula dunia ini mengikuti hukum rimba. Karena kita telah kalah, maka kita akan kehilangan banyak hal." Broccoli tersenyum. "Jadilah kuat supaya bisa terus berkembang." Beast Descendant terlihat bahagia di dekat Broccoli. Tapi kebahagiaan itu hilang setelah sekelompok orang misterius mendatangi mereka berdua. Terukir sebuah simbol di atas kepala orang-orang tersebut. Broccoli kalah melawan mereka. Broccoli berkata, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Kemudian sosok bayi dalam pangkuan bisa berbicara. Bayi itu berkata, "Monster ini sepertinya akan berguna. Kau adalah bahan yang aku butuhkan. Aku akan memilihnya." Kemudian Broccoli ditanamkan sebuah batu misterius ke dalam matanya. Beast Descendant yang melihat itu menangis ketakutan. Sosok bayi itu bilang lagi, "Hyena Broccoli, mulai sekarang tugasmu adalah menangkap umat manusia hidup-hidup, lalu membawakannya kepada kami. Benda yang kutanamkan kepadamu akan memperkuat tubuhmu. Tentu saja itu tergantung pada penggunaannya." Broccoli perangainya berubah drastis. Beast Descendant tambah ketakutan melihat kondisi Broccoli. Bayi itu berkata, "Sepertinya hasrat tersembunyinya bisa berubah menjadi buruk rupa." Suho yang melihat kepingan ingatan itu dibuat merinding. Apa ini ingatan dari Beast Descendant? Orang-orang yang menanamkan sesuatu ke mata Broccoli. Apa mereka pelaku utama yang terhubung dengan Itarim? Beast Descendant tidak ingin balas dendam pada Broccoli, tapi hanya ingin menghentikan kegilaannya. Kalau ini semua termasuk rencana mereka, maka aku harus mengalahkan Broccoli, tapi kekuatanku tidak cukup menang melawannya. Kemudian notifikasi dari sistem muncul. "Anda telah menerima quest karena telah merekrut seorang kolega." Suho tubuhnya kembali bereaksi. Apa ini? Quest Monarch Descendant. Cari semua keturunan Monarch dan rekrut mereka sebagai kolega. Keturunan Monarch yang telah menjadi kolega 1 dari 8. Hadiah bone skill telah tersedia karena ingatan Anda dengan Beast Descendant. Suho dan Beast Descendant tubuhnya mengeluarkan sebuah energi baru. Cahaya terang menyelimuti mereka. Beru sontak heran. Apa itu? Monarch kecil sedang mengalami perubahan yang berbeda dari sang raja. Broccoli yang melihat itu langsung bergerak. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kau pikir aku akan diam saja?" Broccoli memberi satu serangan. Sebuah ledakan terjadi. Di sana Broccoli mendadak heran karena serangannya bisa ditahan.
Sebuah skill baru muncul setelah Anda menjalani hubungan dengan Beast Descendant. Kuku yang tajam, rambut memutih dan tanda rakan di keningnya. Suho dan Beast Descendant kini menyatu. Suho heran dengan perubahan tubuhnya. Apa ini? Bone skill Beast Possession level 1. Mana cost 1 per detik. Dengan membiarkan Beast Descendant memasuki tubuh Anda, tubuh fisik Anda akan diperkuat. Semua indera Anda akan sangat tajam selayaknya seekor makhluk buas. Bentuk tubuh Suho berubah. Broccoli kembali memberi serangan. Di sana Suho kini bisa menghindari serangan cepat Broccoli. Suho berpikir, tubuhku ringan sekali. Aku bisa merasa semua inderaku menajam. Aku juga bisa menggunakan gerakan optimal untuk menghindari mara bahaya. Kalau begitu, Suho memberi satu tendangan keras yang tak bisa dihindari Broccoli. Broccoli terluka. Broccoli heran. Apa-apaan semua ini? Dia bocah lemah yang sama dengan yang tadi. Kemudian simbol di matanya bereaksi. Aku tidak boleh kalah. Simbol misterius terukir di atas kepalanya. Kalau aku kalah, aku akan kehilangan segalanya. Broccoli memberi tinju, tapi bisa ditahan oleh Suho. Beru dalam hatinya bilang, mananya bertambah. Broccoli teriak, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kalah dari manusia sepertimu. Pada akhirnya perbedaan kekuatan kita terletak di perbedaan spesies di antara kita. Mereka terpental, serentak mereka maju. Broccoli teriak, salahkan dirimu yang terlahir sebagai manusia yang merupakan spesies yang lemah. Keduanya beradu pukulan. Dan kemudian tangan Broccoli terpental dan berputar ke belakang. Broccoli sontak kaget. Pemberitahuan, Anda telah mempelajari skill Unarmored Combat level 1. Pasif skill, mana cost tidak ada. Anda telah menjadi ahli pertempuran jarak dekat. Anda bisa menyebabkan damage 33% lebih besar saat menyerang dengan anggota tubuh Anda. Beru teriak, berani-beraninya kau membicarakan perbedaan spesies di hadapan monark kecil. Tidak ada spesies yang bisa mengalahkan spesies Shadow Monarch. Broccoli kaget, apa artinya bocah ini keturunan Shadow Monarch? Suho sudah melompat di udara dan siap memberi tendangan. Suho menendang Broccoli, tanah di sekitar hancur. Suho memberi serangan kedua dengan tangannya yang membuat Broccoli terbenam ke dalam tanah. Broccoli kini tak berdaya. Suho bentuk tubuhnya kembali normal. Beast Descendant keluar dari tubuh Suho. Di sana Broccoli masih sadar, kuat. Aku perlu meningkatkan kekuatan. Kemudian Beast Descendant menjilat Broccoli. Simbol di matanya lalu hancur. Kesadaran Broccoli kini kembali. Ia berkata, sekarang aku ingat alasan kenapa aku perlu lebih kuat. Tuan Rakan, aku marah karena tidak bisa melindungimu. Broccoli kemudian mati. Pemberitahuan, Anda telah mengalahkan Hyena Broccoli. Levelnya naik 2. Beru kemudian mendekat. Kerja bagus Mona kecil. Suho bertanya, Beru, kau bilang kalau kau sempat merasakan sesuatu dari Broccoli. Aku sepintas melihat ingatan Beast Descendant tadi. Aku melihat seperti para hunter yang masuk ke dalam dungeon tempat Broccoli. Mereka menanamkan sesuatu ke dalam mata Broccoli. Apa mereka golongan Itarim? Apa sebenarnya tujuan mereka menyerang? Beru menjawab, mereka bukan Itarim. Itarim itu benci bergerak langsung dan biasanya menggunakan apostoli untuk ikut campur. Tapi tindakan mereka mungkin berhubungan dengan invasi dunia ini. Suho bilang, seandainya kita punya informasi lebih, apa kita akan kehilangan jejak mereka begitu saja? Beru menjawab, Broccoli pasti memiliki ingatan yang terhubung dengan Itarim. Kalau aku mengkonsumsi mayat Broccoli, maka aku pasti bisa mengingatnya. Terlebih magic powerku bisa pulih, jadi sekali dayung 3-2 pulau terlampaui. Suho heran, kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu? Suho lalu melihat Beast Descendant yang terlihat sedih. Suho bilang padanya, apa kau ingin ikut denganku?
ada tempat yang ingin aku tunjukkan padamu. Suho tersenyum tulus. Beast Descendant kini menyukai Suho. Suho kemudian membuka Shadow Dungeon. Ia berkata, "Kalau begitu aku serahkan padamu, Beru." Di dalam Shadow Dungeon, mereka terus berkeliling. Beru bertanya, "Mona kecil, kenapa kau datang ke Shadow Dungeon bukannya pergi pulang saja?" Suho menjawab, "Aku ingin memberi Beast Descendant tempat tinggal yang layak. Kita sudah menjalin aliansi dengan Beast Monarch. Terlebih lagi dia tidak punya penjaga dan rumahnya sudah hancur. Kondisinya saat ini memprihatinkan." Notif muncul. Beast Descendant menginginkan nama baru. Mohon beri nama Beast Descendant. Suho heran. "Maksudmu meminta nama dariku? Tunggu, karena bulunya abu-abu. Bagaimana kalau Grey?" Beast Descendant langsung menyukainya. Grey, relasi, rekan, trust, respect. Suho kemudian memberi sesuatu pada Grey. Suho bilang, "Aku akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah Monarch of Feng. Jadi gunakan dengan baik." Pemberitahuan, sebagian dari Shadow Dungeon telah ditetapkan sebagai wilayah Monarch of Feng. Grey telah ditetapkan sebagai pemilik wilayah Monarch of Feng. Grey terlihat menikmati kehidupannya. Suho bertanya, "Beru, apa yang harus dimakan oleh Grey?" Beru menjawab, "Sebagai keturunan dari Monarch of Feng, dia mungkin bisa memakan makhluk hidup atau magic beast." Di sana juga Suho melihat banyak goblin yang bersembunyi. Suho bilang, "Bagus, ada banyak magic beast di tempat ini. Sebaiknya kita minta bantuan Grey untuk memburu mereka." Setelah beberapa waktu, Grey mulai menghabisi para goblin. Suho memperhatikan dari atas pohon. "Gerakanmu sangat buas, Grey. Aku perlu menyortir item-item yang kudapatkan dulu." Hadiah-hadiah berikut telah dipersiapkan untuk Anda. Hadiah 1, ability point bertambah 5. Hadiah 2, title Wolf Slayer. Wolf Slayer, titel yang diberikan kepada hunter yang cakap dalam memburu serigala. Semua status bertambah 40% saat melawan monster tipe beast. Suho bingung, Wolf Slayer, bukankah Broccoli itu hiena? Suho juga bertanya tentang sebuah quest lain. "Beru, aku harus merekrut Descendant dari para monarch. Apa maksudnya semua ini?" Beru menjawab, "Dulu sang monark tidak memiliki sistem seperti ini. Sistem yang kini diterapkan kepadamu entah bagaimana telah diperbaiki untuk menghapus kebencian yang ada di dalam sistem. Dulu tujuan sistem yaitu mengembangkan Sung Jinwoo secara paksa untuk menggunakannya sebagai wadah bagi Monarch of Shadow. Rencana itu dibuat oleh arsitek. Di saat ujian itu terpenuhi, jiwa Sung Jinwoo akan dihancurkan. Tapi Sung Jinwoo melawan tujuan sistem dan menjadi Monarch of Shadow dengan sendirinya. Dia menjadi makhluk agung yang tidak perlu lagi naik level." Suho bertanya, "Jadi sistem ini juga akan memanduku untuk menjadi Shadow Monarch?" Beru menjawab, "Tidak. Hanya ada satu Shadow Monarch. Sistem akan berperan sebagai pemandu yang akan membantu Anda di jalan yang Anda pilih. Jika ada fitur baru yang muncul, itu pasti untuk membantu Anda Monarch kecil." Suho kemudian melihat status window-nya. Ia menjawab, "Setelah mendengarmu, aku mengerti kenapa jobku masih non." Suho berpikir, dibandingkan saat aku level 1 yang berlari dari Mistburn, statusku telah meningkat pesat dan aku juga mendapatkan beberapa skill yang berguna. Tapi aku masih lemah. Kali ini jika bukan karena bone skill, aku tidak bisa mengalahkan Broccoli. Jika quest yang sistem berikan membuatku lebih kuat, ayo selesaikan questnya dulu. Menyelesaikannya seharusnya akan membawaku pada orang tuaku. Suho kemudian turun dari pohon. "Beru, apa kau menemukan petunjuk mengenai Itarim dari ingatan Broccoli?" Beru menjawab, "Setelah saya mengkonsumsi sebagian darinya, ingatan yang Anda singgung tidak ada hubungannya dengan apostli Itarim yang mencuci otak Broccoli. Tapi Broccoli memiliki ingatan mengenai manusia yang membantunya membentuk kuil hiena dan siapa yang membawa para manusia yang diculik. Nama kuil yang berhubungan itu adalah Kuil Reaper. Jika menyelidiki kuil itu,
mungkin Anda akan mengetahui informasi lain mengenai Itarim. Sementara itu di Guild Reaper, seseorang sedang menerima telepon. Ada apa, Lim Taegyu? Bukankah kau ada di Asia Tenggara untuk membantu Red? Taegyu bilang dalam telepon, ada hal yang penting. Sekarang apa kau tidak lihat artikelnya? Insiden hiena itu perbuatanmu bukan? Kami telah memastikan kalau kau memiliki semacam koneksi dengan hiena. Sebentar lagi asosiasi akan mengarah padamu, Lee Min-sung. Min-sung menjawab, jika aku bilang itu bukan aku dan membawa pengacaraku, asosiasi tidak akan bisa berkata apa-apa. Taegyu terlihat di suatu tempat sedang melakukan raid bersama hunter lain. Ia menjawab, Wakil Presiden Lee Min-sung sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Bahkan jika hukum itu lemah, Presiden Asosiasi bukan orang yang bisa diremehkan. Pastikan kau mengurus ini. Taegyu langsung mematikan teleponnya. Min-sung langsung marah. Lihat, dia memutuskan panggilannya begitu saja. Dulu dia itu supirku. Min-sung menghancurkan meja di depannya. Sekarang dia bersikap sombong karena rank S. Orang yang mengalahkan Brock Lee dan Guild Hyena. Yang kami tahu hanyalah dia hunter muda yang menggunakan topeng hitam. Aku tidak punya waktu untuk menemukannya saat ini. Ia mengeluarkan sesuatu. Ini jauh lebih penting. Hunter Awakening Drag Stardust. Jika bisnis ini berhasil, tidak ada orang yang bisa mengabaikanku. Keesokan harinya di dalam Shadow Dungeon, Gray terus berburu goblin. Beru bilang, kemampuan bertarung Grun semakin meningkat. Teruskan latihanmu supaya kau bisa melayani Mona kecil dengan baik. Jangan malu-malu dan makan sepuasnya. Suho heran, sejak kapan nama Gray menjadi Grun? Tapi syukurlah dia bisa beradaptasi dengan cepat. Suho lalu heran melihat notif sistem. Poin experience yang didapatkan dari perburuan rekan Gray telah ditransfer kepada player. Tingkat pemotongan experience 50%. Suho bilang, Beru kemari. Saat Gray berburu, poin experience-ku meningkat. Apa cara kerja sistemnya memang begitu? Beru mendekat dan menjawab, aku tidak yakin, tapi sepertinya sistem ini mirip dengan bagaimana experience para prajurit bayangan ditransfer kepadamu. Suho bertanya lagi, ini seperti sistem party di sebuah game, di mana poin experience dibagi ke orang lain. Meski ada pemotongan, mendapatkan experience gratis cukup mengejutkan. Kalau begitu kita harus memastikan bahwa Gray bisa terus berburu. Gray yang mendengar itu kaget. Notif sistem muncul lagi. Syarat untuk memulai sebuah quest telah tercapai setelah mengalahkan jumlah dungeon beast yang cukup. Daily quest, Shadow Dungeon Clearing telah dimulai. Mengalahkan Goblin 100, Goblin Captain 10, Goblin Chief 1. Suho mulai berpikir, daily quest memburu para goblin. Kalau ada quest pasti ada hadiahnya bukan? Karena ini daily quest, apa aku bisa mendapatkan hadiah setiap hari? Tapi tunggu, bagaimana menemukan 100 goblin di tempat seluas ini? Aku tahu. Inventory. Suho mengeluarkan sesuatu. Horn Flute digunakan oleh Goblin Chief untuk memanggil bawahannya. Suho tersenyum. Aku mendapatkan item ini setelah mengalahkan para goblin waktu itu. Suho tak ragu meniupnya. Item Horn Flute telah digunakan untuk memanggil goblin-goblin terdekat. Pasukan goblin mulai bermunculan. Mereka langsung menyerang. Beru bilang, menggunakan itu untuk mengumpulkan para goblin. Anda cerdas, Mona kecil. Suho mengambil ancang-ancang. Satu pukulannya membuat goblin mukanya penyok. Suho berhasil mengalahkan banyak goblin dengan mudah. Dalam hatinya ia bilang, goblin sudah tidak membuatku semangat lagi. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, akan beda cerita. Suho memanggil kembali pasukan goblin, terus dan terus memanggil. Puluhan goblin kini muncul di hadapannya. Suho berkata, aku tidak sabar untuk membabat mereka semua. Bangkitlah. Suho membangkitkan prajurit bayangan goblin. Suho, Gray, dan prajurit bayangan mulai melawan pasukan goblin.
Setelah itu, Gray terlihat kelelahan setelah perburuan 3 jam. Pemberitahuan quest semuanya terpenuhi, tapi Goblin yang berhasil dikalahkan melebihi target. Shadow Dungeon Clearing telah selesai, hadiah penyelesaian quest telah diberikan. Suho heran, tunggu, syaratnya sudah terpenuhi, tapi jumlahnya terus naik. Jika jumlahnya bisa terus bertambah, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Kalau begitu, aku akan terus menambah jumlahnya. Gray yang mendengar itu kaget. Setelah perburuan yang melelahkan, Goblin yang dikalahkan menjadi 200. Gray seperti mau mati. Hadiah penyelesaian quest telah tiba. Suho tersenyum tanpa memperdulikan Gray. Hadiah-hadiah berikut tersedia. 1. Health Restoration. 2. Ability Point bertambah 3. Hadiah 3. Blast Random Box. Curse Random Box. Apa Anda mau menerima semuanya? Suho bilang, terima hadiah pertama. Health Restoration. Tubuhnya dipulihkan. Suho terlihat senang. Terima hadiah kedua. Suho berpikir, seiring levelku meningkat, menjadi semakin sulit untuk mendapatkan poin. Tapi dengan hadiah daily quest, aku bisa bertambah kuat setiap harinya. Notif lalu muncul, Anda harus memilih salah satu dari 2 random box. Mana yang akan Anda pilih? Blast Random Box menyediakan item yang diinginkan oleh player. Curse Random Box menyediakan item yang dibutuhkan oleh player. Suho bingung, item diinginkan bisa jadi bukan hal yang aku butuhkan, dan dibutuhkan mungkin akan memberikanku hal yang tidak aku inginkan. Hal yang aku inginkan kemungkinan terlalu luas, tapi saat ini ada banyak hal yang aku butuhkan. Curse Random Box. Suho memilih itu. Di sana ia mendapatkan sebuah gauntlet. Vulcan Horn telah didapatkan. Vulcan Horn menambahkan attack power 40, dibuat dari tanduk Grade Demon Vulcan, diberikan kekuatan Vulcan. Gauntlet ini memberikan lebih banyak kerusakan. Efek Demon Devourer, semakin banyak jiwa demon yang dilahap, kekuatan Vulcan menjadi lebih kuat. Suho terlihat senang. Bagus, aku tidak selalu bisa membuat senjata dari prajurit bayangan. Aku memang menginginkan senjata yang terpisah. Suho kemudian mencobanya. Semakin banyak demon yang aku buru, maka semakin tinggi persentasinya. Karena ini berat, aku akan menginvestasikan semua ability pointku ke dalam strength. Strength-nya bertambah menjadi 43. Suho tersenyum. Sekarang, aku akan membuat senjatanya terus berkembang. Pemberitahuan quest, status kompanion Anda berubah. Gray telah berubah dari respect menjadi ketakutan. Beru bilang, Mona kecil ingat, Gray bukanlah prajurit bayangan dengan stamina tidak terbatas. Suho menjawab, maaf, ayo pergi, ada hal yang perlu aku periksa dulu. Anda telah meninggalkan Shadow Dungeon, Guild Reaper, dari mana aku harus menyelidikinya. Tak lama kemudian Suho mendapatkan panggilan dari Lim. Keesokan harinya di stasiun Seoul, zona berbahaya. Lim sudah menunggu Suho. Terima kasih karena sudah datang. Semua tim Howlingnya menghilang. Mereka tidak datang dan tidak memberi kabar. Jadi hanya kau dan aku. Pakailah ini Suho. Suho heran. Lim berkata, pekerjaan Howling lebih beresiko dibandingkan para penambang. Jadi baju pelindung ini sangat penting. Jika penambang mengayunkan alat setelah dungeon perburuan selesai, maka Howling harus mengikuti Strike Squad. Howling mengumpulkan monster yang telah diburu. Mereka juga harus bersiap atas serangan monster. Ditambah ada resiko terluka oleh sisik atau tanduk dari mayat monster. Suho kemudian memakainya, jadi itu gunanya pelindung ini. Tak lama anggota Strike Squad datang. Kenapa hanya ada sedikit? Lim menjawab, yang lainnya seharusnya muncul, tapi mendadak menghilang. Seorang hunter bilang, sudah menandatangani kontrak dan lalu kabur. Apa kau tahu seberapa banyak kita membayar pada Guild Reaper hanya untuk izin masuk? Aku akan pastikan kau tidak akan bekerja sebagai Howling Team lagi. Sekarang ikuti kami dan jangan tertinggal. Lim bisik-bisik pada Suho. Ayo tunjukkan pada mereka apa yang bisa Samanmu lakukan.
Mereka mulai memasuki dungeon tersebut. Suho sejenak berpikir, Strike Squad ini memiliki 4 rank D Magi Hunter, 5 rank D Combat Hunter, seorang healer rank C, dan orang yang berisik tadi sepertinya healer sekaligus yang memimpin Strike Squad. Kalau dipikir-pikir lagi, aku mendapatkan kurs random box di mana aku mendapatkan Gauntlet Vulcan Horn. Setelah itu aku menerima panggilan mendesak dari Lim dan akan memasuki dungeon file tipe yang dimiliki oleh Guild Reaper. Jika semua ini tidak kebetulan, maka akan terjadi hal yang berbahaya. Mistburn terlihat terbakar di hadapan sosok-sosok misterius. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.